Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Syukur kepada Tuhan sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam program Morning Call Departemen Pelkes GPIB bersama dengan saya Pendeta Rita Monika Anastasia Talabesi, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bethel Trasnawang, Tanjung Palas, Kalimantan Utara. Dan pagi ini kita akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan Sabda Bina Umat pada tanggal 10 Juli tahun 2020. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Syukur kepada Tuhan atas segala rahmat dan kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini kami boleh menikmati hari yang baru dengan penuh rasa syukur dan sukacita untuk kembali kami mempersiapkan diri kami, hati kami disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Bapa, kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami, tetapi dengan hikmat dari Allah dan tuntunan Roh Kudus, kami diberikan kemampuan untuk dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan untuk kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami ya Bapa, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini dari kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-11, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan menyatakan kepada kita. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, "Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel, dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, "Mari, jadilah panglima kami, dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead." Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Jadi, jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu." Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu." Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, perasaan ditolak, diusir keluarga, pastilah mendatangkan kepedihan dalam hati. Pasti akan menimbulkan rasa kecewa, terluka, tersakiti, dan hal ini bisa memberikan dampak, memberikan pengaruh dalam kehidupan seseorang.
Inilah yang dialami oleh Yeftah di dalam pembacaan kita. Yeftah mendapat perlakuan yang tidak adil. Ia ditolak oleh saudara-saudara tirinya karena latar belakangnya adalah anak dari seorang perempuan sundal. Dan dengan statusnya, latar belakangnya tidaklah menguntungkan baginya, sebab ia tidak dapat menjadi seorang pemimpin. Dalam kehidupan yang kita lihat, bagi Yeftah secara pribadi, ada perlakuan yang tidak adil yang dialami oleh Yeftah di dalam lingkungan keluarganya sendiri. Sehingga sikap yang kemudian diambil oleh Yeftah, ia pergi berdiam diri di tanah Tob yang terletak 24 km di sebelah timur rumah Yeftah dan merupakan tempat dia hidup sebagai petualang dan menjalani kehidupan sebagai perampok. Tetapi jemaat Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ternyata Tuhan punya cara tersendiri bagi kehidupan Yeftah. Ketika Bani Amon berperang melawan bangsa Israel, para tua-tua pergi untuk menjemput Yeftah dengan tujuan agar Yeftah menjadi panglima dan memimpin orang Israel untuk berperang melawan Bani Amon. Dapat dikatakan bahwa Yeftah adalah sosok yang tidak menyimpan dendam atas penolakan yang pernah ia alami. Sehingga ia mau memberikan pertolongan, bahkan pertolongan ia berikan bagi orang-orang yang telah melukai hatinya. Allah melihat kebaikan hati Yeftah, sehingga Allah mau memakai Yeftah sebagai alatnya. Kehidupan yang Yeftah jalani berbalik 180 derajat dari penolakan dan keterasingan yang dialaminya, tetapi karya Tuhan sungguh nyata sehingga Yeftah menjadi alat Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dari kisah Yeftah di dalam pembacaan saat ini, kita dapat merenungkan beberapa hal. Yang pertama, seringkali kita menilai, memperlakukan orang lain berdasarkan pengetahuan kita akan latar belakang hidupnya. Tidak jarang sikap yang tidak adil kita tunjukkan dengan nyata kepada mereka yang menurut kita tidak selevel dengan kita. Terkadang kita melihat latar belakang keluarganya, pendidikannya, pekerjaannya, jabatannya, status sosial yang ia miliki. Dan itu menjadi tolak ukur kita. Namun ketika kita mencermati kisah Yeftah, kita belajar untuk tidak bersikap yang tidak adil oleh karena latar belakang seseorang. Tetapi bagaimana kita harus selalu menunjukkan kasih Allah terhadap sesama manusia. Hal yang kedua, kita melihat cerminan sikap Yeftah yang tidak menyimpan dendam terhadap orang-orang yang telah melukai hatinya. Bahkan ia mau memberikan pertolongan bagi mereka. Kita juga harus belajar bagaimana untuk bisa saling memaafkan, tidak menyimpan dendam atas perlakuan orang-orang yang bisa saja berlaku tidak adil dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga, kita juga diajak untuk belajar memahami bahwa rancangan Allah tidak sepenuhnya dapat kita pahami. Kebanyakan kita mungkin berpendapat bahwa hanya orang baik, hanya orang saleh, hanya orang yang suci hidupnya yang akan dipakai Tuhan untuk melakukan rencananya. Atau hanya orang-orang yang demikianlah yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan besar dan terpuji. Namun melihat dari kisah Yeftah, ternyata kita menemukan bahwa Allah dapat memakai orang yang tidak baik, orang yang jahat, orang yang berdosa menurut ukuran manusia,
Allah bisa memakai orang-orang seperti itu untuk melakukan kehendak-Nya. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Kuncinya ada pada diri Yefta dan diri kita masing-masing. Yefta yang semula tidak dianggap karena latar belakangnya adalah anak seorang perempuan sundal, tetapi ia adalah seseorang yang memiliki hati yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan ketika diberi tanggung jawab. Demikian pula bagi kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, bagi kita yang mau berserah diri kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memakai kita untuk menjadi alatnya guna menggenapi rancangan ilahi. Teruslah berkarya di dalam kehidupan kita untuk menjadi saksi Kristus yang menyatakan kemuliaan Allah, agar setiap orang dapat melihat perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan berdasarkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kepada Tuhan atas setiap anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup dan keberadaan kami. Sungguh kami bangga menjadi milik kepunyaan Allah yang tidak pernah berkekurangan cinta dan kasih-Mu, sebab pendampingan Tuhan sungguh nyata dan sempurna. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk berserah penuh pada rencana dan rancangan-Mu. Terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk hidup saling mengasihi tanpa melihat latar belakang sesama kami. Dan pakailah kami senantiasa menjadi alat Tuhan untuk menaburkan kasih kepada sesama manusia, agar setiap orang dapat melihat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, andalkan Tuhan di dalam keseharian hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.